Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tanya Hukum, bertemu lagi bersama saya Yeliza Umami di Tanya Hukum, podcast yang membahas mengenai permasalahan hukum yang Anda tanyakan kepada kami. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan pemalsuan status pernikahan. Bersama kita sudah hadir Bapak Abdul Hamim Jauzi dari kantor hukum Aleko ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak. Alhamdulillah baik ya. Jadi ada pertanyaan nih Pak. Jadi ada seorang perempuan yang bertanya kepada kita Tanya Hukum. Jadi ibu ini dia menikah dengan seorang laki-laki yang mengaku masih lajang. Tapi ternyata setelah menikah si ibu ini menemukan akte pernikahan si suaminya ini dengan istri pertamanya, dan otomatis dia merasa tertipu dong. Ternyata orang yang mengaku masih lajang ya dan nikahi ternyata sudah punya istri, dan dia bertanya maksudnya apakah itu bisa dipidana atau enggak gitu. Baik Mbak. Baik, terima kasih. Pertama, kalau pertanyaannya kasus tadi bisa dipidanakan atau tidak, tentu bisa ya. Ini dari sudut pidana ya. Di dalam pasal 280 KUHP ada tentang pemalsuan asal usul perkawinan ya. Dan itu jelas pidana. Saya bacakan bunyinya. Barang siapa melangsungkan perkawinan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bila kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut. Jadi berdasarkan bunyi pasal 280 ini jelas ini bisa dipidana. Nah, tadi ada prasyarat ya untuk kemudian mempidanakan, yaitu dibuktikan dulu bahwa betul dia memalsukan. Ada penghalang. Nah, penghalangnya apa dalam kasus tadi yang Mbak Yeliza sampaikan? Sudah menikah ya, sudah punya istri. Nah, itu sebenarnya penghalang. Karena kalau tidak penghalang itu maka jalur itu poligami ya. Dan itu harus ada izin yang diberikan oleh pihak istri pertama melalui diajukan ke pengadilan begitu. Jadi jelas istri pertama ini sebagai penghalang, maka ini bisa dipidana. Nah, langkah yang harus dilakukan itu pertama mengajukan pembatalan perkawinan ya. Bukan perceraian. Bedanya pembatalan dan perkawinan itu begini. Kalau perceraian itu syarat sahnya perkawinan itu terpenuhi, sehingga perkawinan sah. Nah, kalau pembatalan itu tidak terpenuhi karena tadi ada penghalang ya, sudah memiliki istri pertama. Nah, jadi pembatalan. Nah, ketika terjadi pembatalan maka dianggap tidak ada perkawinan, gitu ya. Kira-kira begitu secara sederhana. Tapi kalau perceraian sudah pernah ada perkawinan tapi kemudian bercerai, berpisah. Sekali lagi kalau pembatalan maka dianggap tidak ada perkawinan, begitu. Nah, kalau si ibu tadi sudah punya anak misalnya, maka bagaimana status anaknya? Khusus untuk status anak maka tetap tidak ada perubahan. Artinya anak diakui sebagai anak sah dari kedua belah pihak. Walaupun itu pernikahannya tidak sah ya nantinya ya. Meskipun tidak sah dan kemudian dibatalkan. Nah, karena ini persoalan anak ya, berbeda dengan harta. Terkait harta bersama, harta gono gini, maka itu dianggap tidak ada. Jadi selama dalam perkawinan itu siapa yang mendapatkan harta, maka itu miliknya gitu ya. Jadi tidak ada percampuran, tidak ada istilah harta gono gini, tapi masing-masing. Kalau istri mendapatkan harta A, maka itu punya istri. Si suami mendapatkan harta B, maka itu harta B punya suami. Jadi milik masing-masing berarti. Jadi milik masing-masing. Kembali lagi ke sana ya. Jadi berbeda dengan tadi persoalan anak. Kalau persoalan anak maka tetap anak kedua belah pihak ya. Jadi ada bapaknya dan ada ibunya. Tidak lagi dianggap tidak akan dianggap sebagai anak luar kawin begitu. Jadi begitu Mbak Yeliza. Jadi pertanyaan tadi jelas itu bisa dipidana. Bisa dipidana berdasarkan pasal 280 Undang-Undang Perkawinan ya. Betul. Ya. KUHP Mbak. KUHP. Oh iya KUHP. Jadi kalau misalkan merasa tertipu ya, maksudnya ketahuan nih ternyata pria yang mengaku masih lajang, ternyata setelah menikah ketahuan dia tuh udah punya istri,
bisa dilaporkan berarti ya. Betul. Bisa dilaporkan. Betul. Jadi teman-teman sobat tanya hukum yang pernah mengalami atau sedang mengalami ini itu bisa dilaporkan berdasarkan pasal 280 KUHP. Oke, sekian bincang kita bersama Bapak Abdul Hamim Jauzi. Semoga bermanfaat, terutama untuk penanya yang tadi menanyakan ke Tanya Hukum. Jangan lupa dukung podcast ini dengan cara like, komen, dan share. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.